dari ilmul yakin dan ainul yakin dan hakul yakin. Kalau di kitab ini bahasanya itu adalah ilmul basirah, lalu ainul basirah, lalu hakul basirah. Nah, di karya ini langsung masuknya ainul basirah atau ainul yakin. Oleh karena itu banyak yang nggak percaya. Kenapa nggak melalui ilmu gitu? Karena ini ilmunya nanti, ilmunya yang penting lihat dulu, begitu tuh. Jadi ini mithalu dzalika, contohnya kaman sami'a bi Makkah mathalan wa lam yaraha fa hadza indahu ilmul yaqin. Ada orang mendengar tentang Mekah tetapi dia tidak melihat Mekahnya, cuma dengar gitu. Orang yang orang yang orang yang apa tuh? Mendengar orang yang pulang dari haji misalnya. Oh, ada Mekah. Dia orang cuma dengar doang dan tidak melihat, maka itu disebut ilmul yakin. Bagi orang yang hanya mendengar dan tidak melihat Makkahnya, berarti ilmul yakin. Fa idza istashrafa 'alaiha wara'aha wa lam yadkhulha fa huwa ainul yakin. Kalau orang sudah mendekati Ka'bah dan dia mendekati Mekah dan melihat Mekahnya, tetapi dia tidak masuk Mekah, maka itu ainul yakin. Nah, ini tingkat karya itu orang yang masuk karya langsung dia masuk ainul yakin. Dia melihat Mekahnya tapi belum masuk. Begitu. Jadi dia melihat cahaya Allahnya dan belum masuk pada tahap lampunya. Dia masih di tahap kaca. Nah, itu berarti dia ainul yakin atau ainul basirah. Fa idza dakhalaha wa tamakkana fiha fa huwa haqqul yaqin. Kalau orang sudah masuk ke Mekah, wa tamakkana fiha, dan diam di Mekah. Dia sudah tidak keluar lagi keluar Mekah gitu. Di Mekah terus, fa huwa haqqul yaqin. Maka dia berarti di tahap haqqul yakin atau haqqul basirah. Gitu tuh. Jadi untuk mengikuti karya ini, dia pertama harus salat istikharah saja. Salat istikharah, lalu amalkan zikirnya 40 hari. Setelah itu hubungin saya, ada nanti grupnya. Wa kadzalika talibul haqqi. Begitu juga dengan orang yang mencari Sang Maha Hak. Pencari Sang Maha Hak, dia mencari kekasihnya, kekasih sejatinya. Fama zala min wara'il hijabi faniyan fil a'mali fahuwa fi ilmil yaqin. Selama dia masih di belakang hijab, dia masih fana di dalam amal perbuatan, dia beramal terus, beramal, maka berarti dia di dalam ilmul yaqin atau ilmul basirah. Dia masih beramal, beribadah, bertaubat, bersalat istikharah, pokoknya beramal, berzikir. Dia di ilmul yakin. Fa idza istashrafa 'ala al-fana'i fi dzati wa lam yatamakkan min al-fana'i fa huwa 'ainul yaqin. Ini nih. Fa idza istashrafa 'ala al-fana'i, jika dia mendekati untuk fana di dalam zat. Karena artinya mendekati berarti dia sudah fana fi sifat. Artinya dia sudah melihat, bukan hanya cahaya Allah, bukan hanya dia mendengar cahaya Allah, dia dengar saja, nggak melihat. Nah, berarti dia kalau nggak melihat, dia hanya informasi, ada cahaya Allah gitu. Tapi kalau dia sudah melihat, dia sudah istashrafa 'alal fana' fi dzat. Setelah dia melihat cahaya Allah, dia ternyata cahayanya gitu. Dari falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, dia melihat kaukab, dia melihat bintang. Terus falamma ra'al qamar, lalu dia melihat bulan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, lalu dia melihat matahari. Berarti dia kalau sudah makomnya matahari nih, berarti dia istashrafa 'alal fana' fi dzat. Dia hampir fana di dalam zat. Walam yatamakkan minal fana. Dia tidak mungkin bisa fana, enggak mungkin. Kenapa? Karena untuk fana fi dzat, dia membutuhkan pohon sanad atau syajarah mubarakah, atau harus dapatkan guru
yang guru itu makomnya fana fi dzat. Itu maksudnya. Cuman ini teorinya sih. Kalau dia sudah menemukan gurunya dan basirohnya dibuka, maka dia fahuwa ainul yakin. Dia ainul yakin. Fa idza rasakha. Ini nih. Fa idza rasakha. Kalau dia sudah rusuh, sudah dapat guru gitu, dan gurunya dimasukkan, dia dilemparkan ke lautan hakikat, atau dia diberi minum arak azali wa tamakkana, dan dia hancur lebur atau tenggelam di lautan hakikat itu, atau dia teler benar-benar karena sudah minum arak azali dan dia menjadi arak itu, dan dia menjadi lautan itu sendiri, lalu alam semesta ini semuanya menjadi arak, lalu alam semesta ini semuanya menjadi lautan. Dia tidak lagi melihat ombaknya, dia tidak lagi melihat buih-buih lautan itu. Fahuwa fi haqqil yaqini, maka berarti dia sudah masuk haqqul yakin. Haqqul yakin. Au taqul, atau kalau kita ungkapkan dengan bahasa lain, syu'aul basirati li ahli alamil mulk. Ini nih. Sinar basirah itu bagi orang yang menghuni alamul mulk. Jadi orang yang masih berdalil itu seperti tadi, saya tidak meremehkan dalil. Tapi kalau orang masih di tingkat amal, dia beramal, berarti dia masih di alamul mulki, alamul mulk wa syahada di bumi ini. Wa ainul basirati li ahli alamil malakut. Orang kalau sudah dapat nyampe ainul basirah, berarti dia sudah menjadi penghuni alam malakut. Semua murid karkarya dia menjadi penghuni alam malakut sekaligus penghuni alamul mulk wa syahada. Begitu tuh gampangnya. Caranya nih mah gampang ini. Wa haqqul basirati, ini wa haqqul basirati li ahli alamil jabarut. Kalau haqqul basirah berarti dia menjadi penghuni alamul jabarut. Alamul jabarut. Saya nih sudah di alamul jabarut. Orang yang sudah berada di alamul jabarut berarti dia juga berada di alamul malakut, berarti juga dia di bumi. Makanya saya dari tahun kemarin bilang saya hidup di 3 dunia. Di bumi, alamul mulki wa syahada, di malakut karena musyahadah cahaya Allah, lalu alamul jabarut. Mempraktekkan. Jadi ini alamul jabarut. Makanya saya kalau ngomong kadang seakan-akan itu majaz, tapi bukan majaz. Au taqul, bisa diistilahkan dengan perkataan lain, syu'aul basirah li ahlil fana' fil a'mal. Kalau orang masih mendapatkan sinar basirah, berarti dia orangnya adalah orang yang masih fana' fil a'mal. Fana' dalam perbuatan-perbuatan. Wa ainul basirati, orang yang sudah ainul basirah berarti dia li ahlil fana' fil dzat. Dia fana', ini sebenarnya ahlul fana' fil dzat itu sudah yang sangat tingginya ya. Jadi kalau sudah sebenarnya ainul basirah itu, misalnya ainul basirah ini masih di sini dia. Ainul basirah. Kalau dia sudah mepet-mepet di sini, dia masuk ke sini. Ahlul fana' fi dzat. Dia sudah hampir masuk ke dalam ahlul fana' fi dzat. Karena untuk fana' fi dzat itu harus ada yang memasukkan gitu. Jabarut itu alamnya beda. Wa haqqul basirati li ahlil fana'i fil fana'. Kalau hakul basirah berarti dia fana dalam fana. Artinya sudah nggak tahu lagi kalau dia fana gitu. Fana apa? Nggak ada fana lagi dia. Fananya dalam fana. Makanya nanti kalau sudah masuk hakul basirah itu, dia masuknya bukan masuk ke dalam, tapi masuk keluar. Begitu tuh. Jadi setelah kita berusaha untuk masuk ke alam malakut, dari alamul mulk wasyahada ini masuk ke alam malakut, nanti untuk masuk ke alam jabarut, dia bukan masuk ke dalam, tapi masuk keluar gitu. Jadi dia kalau begini misalnya nih, dia alamul mulk wasyahada di bumi, lalu setelah itu dia alam malakut masuk lagi, dia untuk masuk ke jabarut, dia bukan masuk ke dalam, tapi dia masuk keluar. Artinya ketika masuk dia kembali ke sini lagi. Tetapi sekaligus dia dapat tiga-tiganya begitu. Dapat ketiga-tiganya begini. Gitu tuh. Itu jabarut. Jadi kalau ini masih di bumi nih. Nah, kalau masuk ke karkarya dia langsung masuk ke malakut. Kalau dia dapat anugerah oleh Allah, dia masuk ke jabarut, dia langsung masuknya keluar.
Begitu tuh gampangnya. Jadi fasyu'aul basirah yushhiduka kurbal haqqi. Jadi syu'aul basir itu kalau masih ahlul a'mal yushhiduka kurbal haqqi minkah, Allah dekat. Jadi kalau orang Allah dekat misalnya, dia berarti masih berteori gitu, Allah dekat. Ayyujibu laka syuhuda qurbi nuril haqqi minkah. Ini anunya nih, dalilnya sebenarnya ya. Kita lanjut pada selanjutnya nih harus.